Halo semuanya, perkenalkan saya Eligo dari RPL 12A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sistem e-office yang telah saya rancang. Jadi pada sistem ini terdapat 7 level, yaitu admin, yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan, HRD, dan guru. Jadi di sini terdapat halaman login. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan nama user dan password. Jadi kita sekarang akan login sebagai admin dulu. Jadi saat kita berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Jadi ini tampilannya. Jadi di sini kita terdapat nama user kita, kemudian ada akun untuk melihat profil kita. Jadi di sini pada profil kita bisa mengganti profil kita, nama kita, email kita, dan nomor telepon. Jadi kalau kita ingin menggantinya, kita tinggal ganti di sini, kemudian kita klik Save Edit. Kemudian di sini kita ada fitur untuk mengganti password kita. Jadi ini kita perlu memasukkan password lama kita, kemudian yang baru, lalu klik Confirm. Jika password lama tidak valid, maka tidak berhasil. Selanjutnya kita akan ke user, ke menu user. Jadi di menu user ini kita dapat menambah user. Ini ada formnya. Untuk tambah user kita tinggal masukkan datanya, kemudian klik submit. Kemudian kita juga bisa edit. Jadi ini kita bisa edit. Nah, misalnya kita edit emailnya HRD1, kita klik update. Kemudian di sini ada tombol untuk hapus. Ini reset password. Jadi ini berfungsi untuk mereset password kita, password user ke password default. Misalnya ini sebelumnya user ini memiliki password dengan password 1. Jadi kalau kita klik reset password, akan di-set ke password default kita, yaitu 12345. Kemudian ini ada undo edit. Jadi ini kita bisa mengembalikan data yang kita edit. Ini tadi kita ganti ke HRD1 emailnya, kita bisa undo. Maka ini akan kembali. Kemudian ini juga bisa untuk mencari, untuk filter datanya. Nah, selanjutnya ke jenis surat. Jadi pada menu jenis surat, kita juga bisa menambah seperti user tadi. Kita bisa edit, hapus. Jadi tombol undo edit ini hanya muncul ketika terdapat perubahan. Jadi kalau kita klik edit, kita klik update, maka akan muncul undo editnya. Kemudian juga ada fungsi untuk filter juga. Selanjutnya ke menu. Jadi pada menu surat. Pada menu surat terdapat submenu surat masuk, keluar, permohonan cuti, keterlambatan hadiran, dan surat lainnya. Pada surat masuk, kita dapat menambah ini ada form tambah, jadi kita tinggal masukkan data, kemudian submit. Kemudian di sini juga kita bisa edit, kita bisa hapus dan undo edit, kemudian juga bisa filter datanya. Kemudian untuk surat keluar, jadi surat keluar juga sama dengan surat masuk, bisa tambah, bisa edit, hapus, dan undo edit, kemudian ada untuk filter datanya. Kemudian ada fungsi tambahan, yaitu untuk meng-share data. Jadi ini kita bisa memasukkan email untuk di-share surat keluarnya. Selanjutnya permohonan cuti. Jadi pada permohonan cuti kita juga bisa menambah. Kita bisa edit seperti tadi. Kita tinggal ganti, kemudian klik update, kemudian kita bisa hapus dan undo edit seperti sebelumnya.
Kemudian ini juga bisa filter. Kemudian selanjutnya yaitu keterlambatan kehadiran. Pada keterlambatan hadiran kita juga bisa menambah seperti tadi. Kita bisa edit, hapus, dan undo edit. Seperti data sebelumnya, menu-menu sebelumnya. Kemudian kita juga bisa filter. Selanjutnya itu surat lainnya. Jadi kita juga bisa menambah, ini form tambahnya, kita bisa edit, hapus, dan undo edit. Ini juga bisa filter datanya. Selanjutnya ke menu dokumen. Jadi pada menu dokumen itu akan ditampilkan jenis-jenis suratnya, lalu akan dikelompokkan ke jenisnya. Misalnya pada surat masuk, jadi ini surat masuk, kita klik. Maka akan muncul surat masuknya. Jadi ditampilkan sesuai jenisnya. Kemudian kita juga bisa mengatur hak akses untuk suratnya, dokumennya. Jadi jika kita mau memberi akses surat masuk ke kepala sekolah, jadi kita tinggal klik simpan. Jadi nanti folder surat masuk ini akan ditampilkan ke kepala sekolah saat kepala sekolah mengeklik menu dokumen. Jadi kepala sekolah bisa mengakses surat dengan jenis surat masuk. Selanjutnya yaitu setting. Jadi pada setting kita bisa mengubah logo kita, mengubah nama web, nama sekolah, alamat, serta nomor telepon sistem kita. Selanjutnya activity log. Jadi pada setting, jika kita akan mengganti, kita tinggal klik Save Edit. Selanjutnya activity log. Jadi pada activity log akan ditampilkan aktivitas yang dilakukan oleh user yang melakukan login. Ini juga bisa memfilter data-datanya. Selanjutnya yaitu restore. Jadi restore ini digunakan untuk mengembalikan data yang telah kita hapus. Jadi ini ada restore untuk user, jenis surat, surat masuk, surat keluar, permohonan cuti, keterlambatan kehadiran, dan surat lainnya. Jadi sekarang kita contohkan saja satu. Jadi ini surat masuk kita hapus. Kita ke surat masuk. Nah, ini akan tampil yang kita hapus tadi. Jadi jika kita ingin mengembalikan datanya, kita tinggal klik restore. Begitu juga untuk restore lainnya. Selanjutnya kita akan logout dan login sebagai kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah dan HRD memiliki menu yang sama, jadi kita akan melakukan login untuk salah satunya aja, yaitu kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah itu juga bisa mengganti beberapa informasi di profilnya, kemudian bisa mengakses semua surat seperti tadi. Tapi pada permohonan cuti dengan level capsek kepala sekolah dan HRD dapat mengubah status persetujuan cuti. Jadi ini kita bisa mengganti setuju atau tidak setuju. Misalnya kita setuju, kita tinggal klik update. Maka nanti akan ditampilkan ke user yang melakukan permohonan cuti apakah permohonannya ditolak atau disetujui. Sisanya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk dokumen. Jadi ini tadi karena kita memberi akses surat masuk ke kepala sekolah, maka akan ditampilkan datanya, folder surat masuk. Selanjutnya kita logout dan jadi selanjutnya terdapat kesiswaan, wakil kepala sekolah, dan yayasan yang memiliki menu yang sama. Jadi kita akan coba
login sebagai yayasan saja, salah satunya saja. Nah, ini. Jadi sama dengan menu-menu surat lainnya. Nah, untuk permohonan cuti pada yayasan hanya bisa melihat statusnya, tidak bisa melakukan penentuan ditolak atau disetujui, menunggu persetujuan HRD. Selanjutnya untuk dokumen, karena tidak ada akses dokumen yang diberi ke yayasan, maka tidak akan ditampilkan. Kemudian juga ada untuk profil. Selanjutnya kita login sebagai guru. Jadi terkhusus guru, kita hanya bisa mengakses submenu untuk permohonan cuti dan keterlambatan hadiran pada surat. Jadi ini hanya bisa melihat 2 surat permohonannya. Ini juga ada profil. Jadi begitu saja sistem e-office yang telah saya rancang. Sekian, terima kasih.